Ini Ustadz Felix yang saya senang ya, Ustadz tuh wawasannya luas, apalagi soal sejarah Islam. Apalagi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut logika tapi dibalas dengan cerita-cerita zaman dulu tuh. Kan banyak tuh yang saya lihat tuh. Kayak saya paling senang tuh cerita Ustadz yang soal Konstantinopel. Oh iya, Muhammad Al-Fatih. Iya betul. Gitu. Sejarah ya. Sejarah tuh gitu. Kalau Ustadz tuh berarti emang senang banget baca-baca buku sejarah. Justru percaya nggak ya, SD ada 2 pelajaran yang paling aku benci. 1 bahasa, 2 sejarah. 1 bahasa, 2 sejarah. itu 2 hal yang Ustadz kuasai sekarang. Komunikasi menggunakan bahasa. Benar, aku penulis. Iya, nah. Dan nulis sejarah. Juga ya. Apa triggernya, Ustadz? Nah, aku tuh jadi berpikir ya, jangan-jangan aku tuh satu level atau satu bangsa dengan menteri ya. Maksudnya gimana nih? Kan ada menteri yang dulunya nggak belajar kan? IPK-nya 2,7 tuh. Di Wakanda. Bukan di sini. Bukan di sini. Di Wakanda, benar. Jadi dulunya dia nggak pintar di situ, tiba-tiba dia jadi menteri. Jadi menteri Berarti nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Soalnya Ustadz juga nggak suka bahasa, nggak suka sejarah, menguasai. Iya. Kayak Jegel mungkin dulunya pemalu, tiba-tiba jadi seorang stand up komedian. Malu-maluin setelah itu. Nah, dulu kalau iya malu-maluin iya, Ustadz. Cuman emang nggak malu sih. Oh, tapi mungkin maksudnya. Mungkin bisa aja terjadi. Ya, apa trigger Ustadz? Trigger Ustadz yang jadi suka bahasa, suka sejarah. Tapi kan gini, kadang-kadang gini. Untuk memulai belajar kadang-kadang di umur yang sudah, apa kita bilang ya? Lanjut usia. Lanjut gitu tuh kadang-kadang. Ada rasa kayak males mana sih prioritasnya gini-gini males gitu-gitu. Triggernya di momen apa sih? Kita tuh akan males melakukan sesuatu kalau nggak ada strong why. Nggak ada alasan kuat. Ya. Kalau ada alasan kuat, sebenarnya kita lebih pada nggak punya pilihan sih. Iya. Nah, kalau aku sebenarnya lebih nggak punya pilihan juga. Contoh gini ya, kalau aku ngandelin, jadi gini, kalau kata orang pendekatan tuh ada 3, ada pendekatan logika, ada pendekatan normatif, ada pendekatan sejarah. Ya. Nah, kalau aku kan pintar kan agak terbatas ya. Tapi pintar banget gitu Nggak lah. pintar banget. Juga nggak hafal-hafal dalil banget. Oke. Kayak Ustadz yang lain, Ustadz Adi bisa hafal sampai letak, lokasinya tahu, Iya. hafal. Nah, akhirnya aku sejarah aja dah. Oh. Nah, jadi penjelasannya bisa kita pakai dalilnya dalil sejarah. Dulunya pernah gini loh gitu. Ya sama kayak fans MU. Sering banget dia mereka tuh ngebahas sejarah gitu ya. Ya aku itu masuk fans MU. Oh, ya, MU. Aku MU. Sama itu. Sama ya. Oh, salaman dulu. Sedih ya kita ya. Tapi Ustadz, kalau yang menarik nih ya. Tadi tuh belum ada tuh yang sejarah itu belajarnya dari mana? Oh iya, sorry. Sejarah. Jadi kalau aku melihat gini, sebenarnya sejarah itu menjadi sesuatu yang membosankan. Menurutku itu adalah kriminal. Jadi kalau guru sejarah nih ya, lu lihat kan di SMP SMA kan, SMP SMA tuh semua orang benci sama sejarah, bosen kata dia. Nah maka membuat sejarah menjadi membosankan itu kriminal menurutku kan. Itu kriminal. Itu tindakan kriminal. Harusnya nggak gitu. Harusnya menyenangkan. Harusnya menyenangkan karena sejarah itu kan artinya pohon ya. Nah artinya kalau pohon itu punya akar, dia akan teguh tuh, akan kuat. Makanya bangsa yang nggak ngerti sejarah itu pasti mudah digoyang. Nah